Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lisa Ardiani dengan NIM 22166. Saya dari Fakultas Farmasi, Program Studi Profesi Apoteker, Universitas Jember. Nah, pada video kali ini saya akan membahas ringkasan kuliah tamu dengan mata kuliahnya yaitu Farmasi Industri dengan topiknya Analytical Development and Registrasi Sediaan Farmasi. Baik, yang pertama-tama yaitu kita membahas tentang disolusi. Nah, disolusi itu apa? Yaitu pelarut zat aktif dari sediaan obat pada satu waktu tertentu, atau biasa disebut dengan juga proses suatu zat padat masuk ke dalam pelarut menghasilkan suatu larutan. Nah, alat disolusinya itu biasanya menggunakan dissolution tester. Nah, dissolution tester ini juga merupakan alat pengujian yang digunakan pada industri farmasi untuk mengkarakterisasi sifat peleburan dari obat aktif. Nah, kriteria penerimaan disolusi ini dapat dinyatakan sebagai Q atau persentase bobot bahan aktif terlarut terhadap bobot label. Nah, umumnya juga pada rentang yang diterima disolusi itu umumnya pada rentang 75% sampai dengan 80%. Kemudian ada transfer metode analisa, itu ada 4. Yang pertama itu ada comparative testing. Jadi comparative testing ini yang paling umum dilakukan untuk metode tervalidasi. Jadi sampel homogennya itu dianalisa oleh SU dan RU. Lalu ada co-validation, itu SU dan RU melakukan validasi bersama. Terus juga metodenya juga tapi belum tervalidasi. Lalu ada revalidation, yaitu RU mengulang validasi. Jadi tidak bisa menjamin ekivalensi hasil RU dan SU-nya. Lalu ada transfer waiver, itu untuk produk existing. Lalu prosedur analisa yang telah digunakan juga, lalu personel SU-nya dipindahin ke RU. Lalu di sini ada uji stabilitas, yaitu uji stabilitas itu mempunyai prinsip yang pertama yaitu menjamin stabilitas produk, lalu menjaga spesifikasi produk, lalu dikemas dengan bahan kemas tertentu, lalu penyimpanannya itu disimpan sesuai kondisi yang ditetapkan. Lalu periodenya juga waktu tertentu. Nah, uji stabilitas juga memiliki tujuan. Yang pertama itu dalam pengembangannya, yaitu jadi kayak membandingkan formula, proses, dan bahan kemasnya. Lalu dalam tujuannya juga registrasi, dokumen yang dibutuhkan. Jadi, untuk proses registrasi atau pendaftaran suatu produk, dokumen tentang uji stabilitas ini harus dilampirkan karena sebagai persyaratan registrasi. Karena kan kayak ibarat kata kondisi penyimpanannya seperti apa, karena kan suatu produk itu harus stabil gitu kan. Lalu ada post marketnya, yaitu dengan tujuan itu melindungi dari klaim. Jadi kayak nggak serta-merta semua orang bisa ngeklaim produk kita gitu. Jadi kayak makanya itu tujuan uji stabilitas itu untuk melindungi dari klaim. Kemudian jenis-jenis uji stabilitas itu ada 4. Ada stabilitas dipercepat atau accelerate, lalu ada stabilitas jangka panjang atau long term, lalu ada in-use stability, lalu ada stress testing. Nah, juga desain uji stabilitasnya juga ada. Jadi apa aja? Yang pertama itu dalam pemilihan batch-nya, lalu spesifikasinya, lalu parameter ujinya juga, lalu ada kondisi penyimpanannya kayak seperti apa gitu, entah mungkin di harus terlindung dari cahaya matahari atau mungkin di suhu rendah atau suhu tinggi atau bahkan di suhu yang kayak seperti mungkin obat-obat vaksin kan harus suhu waktu tertentu bisa di refrigeration gitu kan. Lalu ada waktu pengujiannya juga.
Nah, kondisi penyimpanannya ini juga kan kita tahu juga Indonesia ini kan di zona 4B gitu kan termasuknya. Jadi kita menggunakan acuannya studi preformulasi dan produk komparator. Jadi studi preformulasi ini kayak kita pasti tahu kan, kayak harus tahu, oh kita menguji obat A. Jadi kita pasti tahu nih bahan-bahan aktifnya kira-kira kondisi penyimpanannya seperti apa. Jadi biasa jadi acuan kita atau rujukan kita bagaimana kondisi penyimpanannya juga supaya obat ini tetap stabil gitu. Lalu ada produk komparator. Jadi kayak kita meniru atau melihat gitu kan, kayak pasti ada tuh bacaannya kayak oh kondisi penyimpanan seperti ini. Jadi bisa kita menjadi sebagai acuannya produk komparator itu sebagai kondisi penyimpanan juga. Lalu kemudian ada pemilihan batch, yaitu terdiri dari prosesnya, lalu formulanya, dan kemasannya. Karena semua ini mencangkup untuk produk komersil gitu. Lalu ada jumlah batch. Nah, jadi kalau lepas cepat, zat aktifnya berarti stabil, berarti harus ada 2 batch. Lalu lepas lambat atau termodifikasi, berarti zat aktifnya tidak stabil, jadi harus 3 batch. Kemudian ada waktu pengujian. Jadi waktu pengujian ini tentunya berbeda-beda gitu kan. Jadi kayak interval pengujiannya ini yang pertama itu pada tahun pertama itu tiap 3 bulan pengujiannya. Lalu di tahun kedua itu tiap 6 bulan. Lalu tahun ketiga sampai dengan seterusnya itu tahunan gitu. Entah mungkin dia 1 tahun, 2 tahun. Jadi kayak setiap tahun tuh harus ada. Kayak seperti 1 tahun setiap setahunnya harus ada waktu pengujiannya. Lalu ada acuan lama pengujiannya itu kita lihat dari studi preformulasinya juga. Jadi kayak kita lihat dari bahan-bahannya atau obat-obatnya dari rujukan kayak dari farmakope gitu kan biasanya ada waktu pengujiannya seperti berapa lama gitu kan. Lalu ada produk komparator yang tadi juga kita lihat produk komparator itu biasanya melampirkan tentang waktu pengujian itu berapa lama. Jadi bisa kita jadikan acuan lama pengujiannya seberapa lama gitu. Kemudian ada parameter dan spesifikasi pengujian. Jadi parameternya tuh nggak ada sebenarnya juga kan. Tapi spesifikasi pengujiannya harus produk jadi harus ada gitu. Jadi karena parameternya nggak ada, jadi perlu justifikasi penetapan parameter, spesifikasi dan interval pengujian gitu. Jadi bukan berarti nggak ada parameter, nggak ada spesifikasi nggak kita lakukan pengujian, tapi tetap kita lakukan, tapi perlunya justifikasi penetapan gitu. Kemudian ada in-use stability, jadi ada multiple dose product setelah dibuka atau direkonstitusi. Nah, jumlah batch-nya 2, lalu ada minimal interval pengujian itu yang pada awalnya ada 2 batch, lalu di akhirnya 1 batch. Nah, lalu ada stress testing. Jadi dia tuh dalam kondisi ekstrim, kalau dia lebih dingin, yang kena sinar cahaya gitu, yang kena sinar matahari harus dites gitu. Contohnya yaitu ada freeze thaw testing, lalu ada photostability testing. Kemudian ada uji BABE atau uji bioavailabilitas atau uji juga bioequivalensi. Nah, apa sih perbedaan kedua ini gitu kan. Jadi kalau bioequivalensi itu ekivalensi farmasetik atau alternatif farmasetik. Lalu pemberiannya dengan dosis molar yang sama. Jadi juga menghasilkan bioavailabilitas yang sebanding. Jadi efeknya sama. Lalu ada juga ini bioavailabilitas. Jadi itu merupakan kecepatan dan jumlah bahan aktif atau senyawa aktifnya. Lalu juga terserap dari produk obat, lalu tersedia di tempat kerjanya. Nah, juga jadi kan dengan ada uji BABE. Terus kapan nih uji biowaiver-nya dilakukan gitu. Jadi dia tuh harus berdasarkan potensinya. Yang pertama itu ada kriterianya. Kriterianya itu produk sediaannya itu harus sama. Jadi kalau bentuk sediaannya kayak misalkan satunya sirup, satunya tablet itu nggak boleh. Semua jadi bentuk sedia itu harus sama. Jadi kalau sama-sama tablet ya tablet, kalau sama-sama sirup ya sirup gitu. Tetapi potensinya berbeda. Jadi walaupun bentuk sediaannya sama, tapi nggak apa-apa nih potensinya berbeda gitu. Terus juga produsen dan tempat produksinya sama. Jadi harus kita
waiver nih kan. Terus ada proporsi zat aktif dan excipientnya juga sama, dan zat aktifnya sangat poten gitu. Lalu pada zat aktif sangat poten ini juga ada kriterianya juga. Jadi ada jenis dan jumlah excipientnya juga sama. Lalu ada pengisiannya juga dapat dikurangin. Terus juga jenis dan jumlah eksipien lainnya persis sama gitu. Walaupun pengisiannya dapat dikurangi, tapi jenis jumlah eksipien lainnya juga harus sama gitu. Nah, kemudian tadi kan ada uji obat uji, ada uji obat komparator. Jadi apa sih perbedaannya? Jadi kalau obat uji itu diproduksi pada fasilitas CPOB atau cara pembuatan obat yang baik. Terus batch ujinya tuh di solusi terbanding. Lalu ada identik dengan produk komersial atau yang dijual gitu kan. Lalu besar batch-nya itu 1 dari 10 skala produksi atau 10.000 unit terbesarnya. Lalu kalau obat komparator itu apa? Jadi pemilihan batch-nya itu sangat penting. Terus batch ujinya juga sama sih dengan obat uji, menggunakan batch uji di solusi terbanding. Lalu perbedaan kadarnya itu kurang dari 5%. Nah, obat komparatornya juga memiliki kriterianya tersendiri. Yang pertama yaitu memiliki izin edar di Indonesia. Dan kalau misalkan emang nggak ada izin edar di Indonesia, dia obatnya itu harus terdaftar di ICH dan negara asosiasinya. Lalu obat kopi yang terbukti bioekivalen dengan obat inovatornya juga. Terus termasuk dalam daftar prekualifikasi WHO. Nah, lalu ada uji di solusi terbanding itu apa? Karena kan di obat uji sama obat komparator ini menggunakan batch uji di solusi terbanding sama-sama gitu kan. Jadi apa uji di solusi terbanding ini? Jadi uji di solusi terbanding itu dia menggunakan pendekatan bioekivalensi. Terus juga jadi bioequivalence tadi apa kan bioequivalensi tadi kan ekivalen farmaseutik gitu kan. Jadi kayak ekivalensi farmasi atau alternatif farmaseutiknya juga. Jadi dia tuh untuk menghasilkan bioavailitas yang sebanding dan efeknya sama. Maka dari itu dia tuh menggunakan pendekatan uji bioequivalensi supaya efeknya juga sama gitu. Lalu juga dia menggunakan media di solusinya itu yang paling menggambarkan kondisi in vitro. Jadi pH-nya juga harus 1,2, 4,5, 6,8 atau kompendial juga. Lalu ada surfaktannya juga kurang dari 1%. Lalu menggunakan biorelevan mediumnya FASSGF, lalu FASSIF juga gitu kan. Nah, jadi parameter F dia itu menggunakan parameter F2. Jadi kayak itu dia minimal 3 titik sampling, jadi tidak termasuk 0 gitu. Lalu minimal 12 unit untuk setiap obatnya. Lalu titik sampling kedua obat harus sama dan ada menit ke-15-nya juga. Lalu jika 15 menit per senter larut kedua obat besar dari 85%, maka itu termasuk dalam disolusi sangat cepat. Jadi F2-nya itu nggak perlu dihitung. Lalu tidak lebih dari satu nilai rataan dari tiap sampling besar dari 85% untuk tiap obatnya. Lalu titik sampling dengan persenter larutnya itu besar dari 85%, yang kedua sampai dengan seterusnya tidak diikutkan. Nah, jadi pada hal ini kesimpulannya itu bagaimana sih cara kita melakukan analisa stabilitas uji disolusi supaya obat-obat itu bisa larut sempurna, memiliki efek yang sama juga, serta dia ini memiliki stabilitas yang menjamin. Karena kan seperti kita tahu juga obat-obatan itu dalam stoknya itu kan pasti banyak selalu produksi, nggak mungkin satu persatu gitu kan. Jadi tentunya uji stabilitas ini juga sangat penting gitu kan, supaya bisa melihat bagaimana kondisi yang aman dalam penyimpanannya sehingga obat tersebut tidak rusak dan selalu memiliki efek terapi. Jadi kan ibarat kata tuh misalkan nih expirednya masih jauh, sedangkan karena kondisi penyimpanan kita nggak benar, jadi maka dari itu kayak akhirnya rusak. Jadi itu menjadi sebuah kerugian bagi produsennya juga sampai juga harus ke konsumen karena obat-obat tersebut ya mungkin aja dia bisa rusak atau juga dari indeks terapinya juga menurun. Nah,
Seperti itu juga dia tuh mempengaruhi nih dalam disolusinya, karena kan disolusi tadi tuh pelarutan zat aktif suatu obat tuh ke larutan. Jadi kayak macam gimana kalau misalkan kondisi penyimpanan ini kan rusak nih kan, otomatis kan ada bahan-bahan yang tidak stabil gitu. Jadi sebenarnya kalau waktu disolusi di tubuh itu seharusnya mungkin dalam waktu 5 menit atau 10 menit seharusnya udah luruh di dalam tubuh, tapi karena kondisi penyimpanannya tidak benar, airnya tersendat gitu kan. Jadi maka dari itu disolusi dengan kondisi penyimpanan ini stabilitasnya juga mempengaruhi gitu. Dan stabilitasnya juga harus selalu kita uji juga. Karena percuma kalau obatnya manjur gitu kan dengan zat aktifnya juga bagus kalau dari stabilitasnya juga kurang, karena kan seperti kita tahu juga penggunaannya itu dalam jangka penyimpanan yang panjang gitu. Jadi benar-benar harus kita tentukan. Itu tadi dengan uji PABE juga harus kita lihat tuh gitu kan. Terus juga ada uji obat komparator gitu kan. Terus kita tahu nih perbandingannya apa. Terus kalau obat komparator harus kita lihat nih juga kriterianya seperti apa. Walaupun dia nggak ada di Indonesia ya harus kita lihat terdaftar apa enggak gitu. Jadi itu sekian dari video dari saya tentang analytical itu, tentang ringkasan kuliah kamu. Bila ada salah kata saya mohon maaf. Bila ada kurang-kurangnya juga saya mohon maaf. Saya Liza Adiani dengan NIM 2166 dari program studi profesi apoteker Universitas Jember. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.